Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, doakan semoga kalian sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik dipimpin oleh satu orang di sini, siapa yang mau? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa semoga kegiatan hari ini berjalan lancar ya. Selanjutnya ibu akan cek dulu nih apakah di sini sudah hadir semua. Oke, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang coding ya. Apakah ada yang sudah tahu apa itu coding? Atau pernah dengar istilah coding? Pernah dengar ya? Apa sih? Coba gitu kan? Iya ya, dari katanya juga ya itu coding. Ada apa namanya sedikit kemiripan dengan kode-kode ya. Nah itu betul ya. Jadi memang coding ini suatu kode-kode ya atau instruksi pemrograman komputer ya. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi seperti aplikasi game kayak gitu ya, atau aplikasi pembelajaran, nah kita itu mempelajari kode-kodenya untuk mengoperasikan komputer supaya komputer bisa membuatkan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu buatan siapa? Buatan manusia. Yang pintar siapa? Manusia. Siapa yang membuat aplikasi? Manusia. Membuat aplikasi menggunakan komputer dengan pakai kode-kode tersebut atau instruksi-instruksi tersebut. Nah, untuk membuat aplikasi atau game tersebut ada beberapa aplikasi atau website yang bisa digunakan ya. Mungkin ini istilah baru untuk kalian. Bu, website itu apa? Coba ada yang tahu website apa? Ya, ada yang tahu nggak? Coba kamu kalau misalkan mencari sesuatu, ini ya, misalkan istilah dalam IPAS misalkan, cara-cara apa ya maksudnya? Yang kemarin itu kita pelajari yang pertama tentang apa? Tentang fungsi mata. Nah, ketika kamu ingin mencari informasi, kamu masuk ke mana? Google. Nah, website itu ya yang bisa membantu meringankan pekerjaan manusia. Kalau zaman dulu mah ibu nggak ada Google ya, susah. Karena nggak ada bukunya juga susah. Zaman sekarang mah kamu mau cari apa, gampang. Cari di Google. Atau sekarang yang lebih terkenal itu ChatGPT. Ya, terus ada di WhatsApp juga ada yang bulat seperti ini. Apa sih namanya? Meta AI. Iya betul tuh kan, kamu sudah mulai mengenal. Nah di sini ya kayak bulat kayak gini ya, kayak pelangi kayak gitu warnanya. Nah kamu bisa bertanya di situ, ngobrol ya dengan Meta AI gitu kan. Itu juga salah satu sumber informasi. Tetapi sumber-sumber tersebut tidak semuanya benar gitu ya. Jadi kita jangan percaya 100%. Karena bisa saja mereka itu aplikasi itu memberikan informasi yang salah. Kenapa Bu? Karena kita sudah menganggap mereka dewa, jadi kita menganggap aplikasi ini paling pintar gitu ya. Padahal mereka itu dibuat oleh manusia. Jadi lebih pintar manusia. Nah, untuk sekarang ini ya, sebelum mempelajari coding, membuat program atau membuat aplikasi, kita harus mempunyai dasar dulu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mempunyai kemampuan untuk berpikir coding. Ya, jadi sebelum bikin program,
sebelum bikin aplikasi itu kita tuh harus pikiran kita itu harus minimalnya setara dengan orang-orang pemrograman gitu ya, yang bisa menciptakan aplikasi gitu. Jadi kita itu harus benar-benar pinter begitu sebelum membuat aplikasi. Sebelum kita membuat program-program atau aplikasi, kita harus mempunyai dasar pemikiran komputasional. Nah, ini kebaca tidak? Nah, yuk kita baca dulu ya sama-sama, boleh ya? So, nah ini, jadi si orang-orang coding ini sudah harus berpikirnya komputer, segala-gala menggunakan komputer, menggunakan teknologi yang bisa membantu pekerjaan kita. Gimana Bu contohnya? Saya masih bingung. Contohnya seperti ketika kamu dihadapkan satu masalah, kamu akan pergi ke Surabaya, atau jangan jauh-jauh, misalkan kamu akan pergi ke Cicadas. Nah, kamu belum pernah tuh pergi ke Cicadas ya, kamu bawa motor, kan itu satu permasalahan ya. Zaman dulu mah kan harus misalkan tengah jalan tuh nanya-nanya dulu ke orang ya, Bu, ke Cicadas tuh kemana dulu ya, Bu, ke Cicadas tuh arah mana? Tapi sekarang karena berpikirnya sudah komputasional, menggunakan ilmu-ilmu komputer, jadi kita menggunakan apa? Google Maps. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, coba diselesaikan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, teknologi komputer yang sudah ada. Kita bisa pakai Google Maps tanpa harus bertanya kepada setiap orang. Lebih gampang tidak? Gitu ya. Nanti ini berpikir komputasional, jadi menyelesaikan permasalahan dengan ilmu-ilmu komputer dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau teknologi yang sudah ada. Gitu ya. Konsep berpikir komputasional itu ada apa ya? Yang pertama yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah. Ini mas sudah sering kamu temukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Ketika guru memberikan masalah, kamu memberikan solusi ya. Dekomposisi adalah cara berpikir dengan memecahkan konsep menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau bisa menjadi bagian-bagian yang lebih yang ini. Misalkan kamu nih dipercaya oleh keluarga kamu lah, percaya oleh keluarga kamu untuk menyiapkan pesta ulang tahun ya, misalkan menyiapkan pesta ulang tahun, Nah, untuk menyiapkan pesta ulang tahun, tentunya apa yang akan kamu lakukan? Bingung ya? Wah, kita dipercaya nih jadi untuk penyelenggara pesta ulang tahun. Kira-kira yang pertama ada di pikiran kamu? Beli kue. Pertama, beli kue. Coba ya, kita tulis ini. Membeli kue. Kemudian apa lagi? Dekorasi, yaitu dekorasi. Ketika akan dekorasi kan harus ada apa? Bukan, maksudnya kalau kita mau mengadakan dekorasi itu tentunya harus ada biaya. Itu ya yang harus dipikirkan pertama, biaya. Nah, coba apa lagi selain biaya? Bener kan, itu ulang tahun tuh harus ada yang diundang, bener ya? Kita
nyiapin biayanya, harus nyiapin undangan, dekorasinya, kue ulang tahunnya, ya kan? Terus ini dapat kita siapkan ya dengan